カイドウを討てるのはそいつらだ。 Halo nakama semua, balik lagi di channel Arik Marimo. Jadi, di video kali ini aku mau ngebahas manga One Piece chapter 1064 yang berjudul Egghead Lab Phase, atau jika diterjemahkan memiliki arti tahapan dari lab laboratorium Pulau Egghead. Namun seperti biasa, sebelum pembahasan dimulai, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar One Piece di channel Arik Marimo. Namun perlu diingat, daftar yang kami sebutkan hanya sebuah opini berdasarkan dari beberapa fakta dan informasi yang sudah kami kumpulkan. Pada manga One Piece chapter 1064, kita kembali diperlihatkan cover story, di mana kali ini mendapatkan judul Kuzan dan Van Augur dari bajak laut Kurohige. Diperlihatkan Kuzan yang saat ini berada di kapal bajak laut Kurohige dan dikonfirmasi jika dialah yang menculik puding di kota coklat. Manga One Piece di chapter 1064 diawali dengan melanjutkan pertarungan antara Law melawan Kurohige. Law menggunakan teknik amputate dengan tujuan memotong salah satu bagian tubuh Kurohige. Namun, Teach berhasil menahannya dengan kekuatan buah Yami Yami no Mi miliknya. Saat pertarungan dari Law dan Teach berlangsung, Puding diperlihatkan sudah berada di kapal bajak laut Kurohige, dan dia juga dijaga oleh Kuzan dan Van Augur. Selain itu, juga dikonfirmasi jika Puding telah berhasil membangkitkan kekuatan mata ketiganya. Itu artinya, Puding kini sudah bisa membaca tulisan Rod Poneglyph. Itulah mengapa Teach benar-benar ingin membegal Law dengan tujuan untuk mendapatkan salinan Rod Poneglyph milik Law. Karena jika dia bisa mendapatkan keempat Rod Poneglyph, maka Teach bisa langsung berlayar menuju Pulau Laftel untuk mendapatkan harta karun One Piece. Dengan mata ketiganya Puding, dia bisa mengetahui bahwa saat ini Big Mom sudah meninggal. Kita tahu bahwa Big Mom dan Kaido sama-sama jatuh ke dalam kawah magma dari gunung api yang besar berada di Pulau Wano Kuni. Dari informasi yang diberikan oleh Puding ini, dapat diasumsikan jika Kaido juga tewas bersama dengan Big Mom di kawah magma tersebut. Selain itu, kita diperlihatkan pertarungan antara kru bajak laut Hati dengan kru bajak laut Kurohige. Menurut nakama, apakah kru Law hanya akan menjadi beban saja? Karena yang kita tahu jika masing-masing dari kru bajak laut Kurohige sudah memakan buah iblis dengan kekuatan yang sangat membagongkan. Lalu scene berpindah, diperlihatkan bahwa Akainu mendengar informasi mengenai pertarungan yang sedang terjadi antara bajak laut Hati dengan bajak laut Kurohige yang saat ini sedang terjadi di Winner Island. Kemudian scene kembali berpindah ke Pulau Egghead. Diperlihatkan Bonnie sangat marah, kemudian dia mengubah umur dari Luffy, Jinbe, Chopper, dan juga dirinya. Bonnie juga mengatakan jika ayahnya Kuma telah menghabiskan waktu di dalam penjara pada masa lalunya. Bonnie juga berkata jika Kuma termasuk salah satu ras spesial. Kira-kira Kuma merupakan ras apa ya nakama? Namun, alasan Kuma di penjara bukan hanya karena dia ras spesial. Tapi karena pada manga One Piece chapter 1063 kemarin Oda menggambarkan sebuah detail kecil. Diperlihatkan Kuma muda yang sedang menggendong Bonnie kecil. Dan di situ diperlihatkan Kuma mengenakan jubah yang sama dengan jubah penelitian yang ada di Pang Hazard saat flashback dari Caesar Clone diperlihatkan. Itu artinya Kuma juga dulu termasuk dalam anggota match, sama seperti Queen, Judge, dan juga Vegapunk. Lalu scene berpindah ke grupnya Zoro, memperlihatkan Zoro dan Brook yang masih berada dalam kapal Thousand Sunny Go. Sedangkan kru lainnya sudah mendapatkan pakaian baru. Namun, pada akhir chapter diperlihatkan bahwa Shaka sedang menelepon Dragon. Dia berkata jika Vegapunk sepertinya akan mati. Informasi ini mengkonfirmasi bahwa Vegapunk memiliki keterikatan dengan pasukan revolusioner. Mungkin itulah alasan mengapa pemerintah dunia ingin menghabisi Dr. Vegapunk. Karena saat ini pasukan pasifista dan Seraphim masih diprogram untuk menuruti perintah dari pemerintahan dunia dan angkatan laut. Jika semuanya terlambat, maka bisa-bisa seluruh alat tempur Vegapunk akan jatuh ke tangan pasukan revolusioner. Sepertinya kondisi Vegapunk memburuk setelah ledakan hebat yang terjadi di Pang Hazard yang diakibatkan oleh Caesar Clone.
Saat itu, dia terkena dampak yang cukup serius dan mengakibatkan dia harus membuat 6 satelit dirinya untuk membantu penelitiannya. Atau alasan lain kenapa Sokka menghubungi Dragon karena telah mengetahui jika CP0 saat ini sedang berlayar menuju ke Egghead dengan tujuan untuk membunuh Vegapunk dan semua satelitnya. Ada kemungkinan Sokka mengetahui hal itu melalui Seraphim Kuma yang dibawa bersama CP0, di mana Seraphim Kuma terdapat kamera tersembunyi sehingga Sokka bisa mengetahui bahwa mereka sedang merencanakan pembunuhan atas dirinya. Jika benar seperti itu, apakah Dragon akan datang ke Pulau Egghead sekaligus membawa Kuma agar semua memori Kuma bisa kembali seperti semula? Sepertinya bentrokan antara pasukan revolusioner dengan CP0 sangat menarik untuk dilihat ya Nakama. Menurut Nakama gimana? Kita tahu bahwa Rob Lucci dan Kaku pernah dikalahkan oleh Luffy dan Zoro, sehingga akan lebih menarik jika pasukan revolusioner bertarung melawan CP0. Namun di akhir chapter ada hal menarik nih Nakama. Di akhir chapter, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiara nan indahnya Nakama semua, yang artinya minggu depan One Piece libur. Yo Nakama semua, itulah spoiler One Piece chapter 1064. Makasih ya Nakama buat kalian semua yang udah nonton videoku. Tetap tunggu konten-kontenku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh ya, jangan lupa klik lonceng notifikasinya juga supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar One Piece di channel Arik Marimo. Bye bye, see you next time.